selamat datang bersama kami di podcast yang pastinya seru banget nih buat teman-teman dengerin. Kali ini bersama aku Vina Karisma yang bakalan temenin teman-teman selama beberapa waktu ke depan. Tentunya kali ini kita bakalan ngebahas beberapa keresahan yang teman-teman ungkapkan beberapa waktu lalu. Tentunya aku sekarang nggak sendiri karena aku bersama dengan bintang tamu yang spektakuler dan sangat expert di bidangnya teman-teman. Mari kita sapa teman-teman. Kali kita bersama dengan Pak Umar Kiswoyo SH. Beliau adalah keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Mari kita sama-sama menyapa. Selamat siang Pak Umar. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke. Keluarga besar UMM ya. Nggih, UMM dan kita masyarakat semuanya pada siang hari ini senang sekali bertemu dengan Mbak Vina ya. Iya. Siap Pak Umar. Oke. Pak Umar gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Saat ini kita lagi melaksanakan Natal Tahun Baru 2025 dan saat ini mohon maaf dari pihak kepolisian khususnya Satlantas Polres Malang lagi agak sibuk-sibuknya pengaturan di jalan raya. Iya benar Pak, lagi padat-padatnya. Peningkatan volume yang luar biasa di Kota Malang, Kabupaten Malang maupun Batu, Malang Raya kan otomatis melewati exit tol Singosari menuju ke Kota Malang maupun Batu, demikian. Benar Pak, berarti kabar-kabarnya yang lagi ningkat-ningkatnya kunjungan wisatawan. Iya, gitu ya, Pak? wisatawan dari beberapa daerah menikmati destinasi Kota Malang maupun Kota Batu yang beberapa hari kemarin sudah banyak yang naik, sebagian turun. Kemarin juga peningkatan volume yang luar biasa. Hari ini kelihatannya juga demikian hari Minggu, ya betul. Sepertinya nanti akan agak turun-turunnya nanti di bulan Januari ya Pak ya. Nanti setelah tahun baru sudah normal lagi, mudah-mudahan, amin. Itu baik. Baik Pak Umar, mungkin kita sekarang lagi ngebahas nih Pak tentang keresahan-keresahan yang dirasain oleh orang-orang sebelumnya nih. Ada warga-warga Malang nih banyak banget Pak keresahan yang ingin diungkapkan nih Pak. Salah satunya itu adalah mengenai anti merokok saat berkendara. Nah kalau dari Pak Umar sendiri nih kan sekarang sedang berada di bidang keselamatan kelancaran lalu lintas. Siap, itu mungkin bisa diceritakan sedikit Pak mengenai tanggung jawab dan peran utama Kamselantas dalam menjaga keamanan di jalan raya. Oke. Terima kasih Mbak Vina pada pagi hari ini, pada siang hari ini luar biasa bisa ketemu saudara semuanya. Saya Ibda Umar Kiswoyo Sarjana Hukum Kanit Keselamatan Satlantas Polres Malang. Memang tugas saya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat semua tanpa kecuali wilayahnya khususnya Kabupaten Malang, dari mulai anak-anak, dewasa, remaja, karyawan dan sebagainya semua tanpa kecuali, untuk mari kita bersama-sama mematuhi peraturan lalu lintas di jalan raya, kita wujudkan keselamatan di jalan raya. Demikian. Oke, baik teman-teman. Lalu nih Pak, kalau misalkan dari Pak Umar sendiri kan tadi sudah mengimbaukan bahwa sebenarnya tugas Kamselantas itu adalah memang mengedukasi masyarakat mengenai mengajak, mengedukasi mengenai keselamatan untuk berkendara di jalan raya. Nah, kalau misalkan dari Pak Umar sendiri nih, apa saja sih Pak kebiasaan pengendara yang sering menjadi perhatian Kamselantas, khususnya itu yang berkaitan dengan keselamatannya ini Pak? Oke, mohon maaf, pada jalan raya adalah milik kita. Jangan istilahnya milik tertentu, enggak ya. Semua punya hak dan kewajiban yang sama dalam hal kecelakaan lalu lintas ya. Jangan sampai ya mengenai keamanan ini ya, keamanan jalan raya ya. Kita khususnya polisi lalu lintas Kabupaten Malang sudah bertekad untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya ya. Apa yang dilakukan ya? Pertama adalah pengaturan ya. Pengaturan di jalan raya, kita pagi, sore ataupun kegiatan masyarakat yang memerlukan kehadiran polisi ya. Gunanya apa? Kehadiran kita menertibkan, memperlancar kegiatan masyarakat biar berjalan dengan lancar. Lanjut, selain pengaturan di jalan raya, kita jalan patroli. Kita ada motor, ada mobil untuk melaksanakan patroli daerah-daerah rawan laka, daerah-daerah yang perlu kedatangan kita. Dengan kedatangan kita akan memberi rasa nyaman. Dengan kedatangan kita berpatroli ke Simpang 4, kemanapun, akan mencegah, oh ada polisi arep kebubutan, arep apa jenenge
melanggar lalu lintas dan sebagainya. Oh, ada petugasnya, sedikitnya bukan kita sebagai menakuti, tidak, tapi minimal untuk kehadiran kita untuk mengajak semua masyarakat untuk tertib berlintas di jalan raya. Lanjut, selain kita patroli juga pengawalan. Kita pengawalan apa? Pengawalan yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti mohon maaf, mungkin karena adalah pengawalan tamu dari pusat ataupun tamu negara, ataupun pengawalan yang diperlukan seperti ada ambulan kecelakaan, itu perlu adanya pengawalan secepatnya dan sebagainya. Intinya pengawalan tersebut berlaku untuk semua masyarakat, bukan masyarakat tertentu yang butuh pengawalan. Jika Anda membutuhkan pengawalan dan sebagainya, bisa ke kantor polisi meminta untuk pengawalan. Namun mohon maaf, dalam seperti ini pengawalan yang dipergunakan adalah pengawalan secara umum, bukan secara pribadi pribadi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk pribadi kegiatan apapun perlu pengawalan, monggo, karena polisi pada dasarnya adalah pelayan masyarakat ya. Lanjut, rekayasa lalu lintas. Rekayasa itu adalah kegiatan masyarakat, kegiatan kepolisian untuk merekayasa jalan ya, untuk guna menghasilkan informasi lalu lintas yang akan disebarkan ke seluruh masyarakatnya ya. Lanjut, selain itu adalah pendidikan lalu lintas ya. Kita pendidikan lalu lintas sudah jelaskan tadi, kita memberikan edukasi mulai dari anak usia dini, TK, SD, SMP, SMA, pondok pesantren, bahkan para PKK, karyawan dan sebagainya. Mari kewajiban saya untuk memberikan edukasi kepada mereka, mengingatkan mereka pakai helm, bunyi klik. Mohon maaf, kadang-kadang bawa helm tapi nggak dipakai. Bawa helm kadang-kadang hanya dicantumnya aja, harus sampai bunyi klik ya. Usahakan pakai helm, bunyi klik, helm SNI, kacanya yang bening, dengan tujuan kalau malam gelap masih bisa terlihat dengan terang ya. Lanjut. Selain pendidikan, kita penegakan hukum juga, dari lalu lintas penegakan hukum, di mana terjadi laka dan sebagainya, itu harus dilakukan penegakan hukum untuk diproses secara hukum. Mohon maaf karena kelalaian, karena menyebabkan korban meninggal dan sebagainya, memang itu harus ada proses secara hukum. Demikian Mbak Vina. Iya. Oke, baik, itu teman-teman tadi ya. Ternyata memang Kaslantas ini sudah sedemikian rupa ya Pak ya, mengatur dan menyiapkan nih kiranya gimana sih untuk keamanan masyarakat ini di jalan raya. Nah, kalau misalkan teman-teman nih yang paling sering itu tadinya masalah helm tuh ya Pak ya, emang sering banget tuh nggak dipakai. Itu biasanya karena rambutnya takutnya jambul-jambulet nanti. Kita enggak tahu apa yang terjadi di jalan raya kan. Ya sudah naik motor pelan-pelan, didorong dari belakang. Benar. Bukan didorong temannya ini ya. Didorong pickup itu loh. Akhirnya terjatuh, kepala taruhannya. Mungkin kalau kita sudah hati-hati tapi orang lain kan belum tentu ya Pak ya. Akhirnya kita terkena ya, dampaknya itu tadi ya Pak ya. Sudah naik motor pelan, ada anaknya barang lari. Kan Mas keren dadak, kita otomatis kan ya. Keren dadak, terus akhirnya terlempar, terjatuh. Kecepatan tinggi di depan krim dadak, akhirnya mohon maaf nggak bisa setir, akhirnya bisa terjatuh. Kepala taruhannya ya. Minimal kalau kita pakai helm standar SNI, mohon maaf kita bisa meminimalisir ya angka kefatalan. Itu tadi ya Pak, kecelakaan. Iya, benar banget Pak. Ini memang teman-teman sudah sering banget nih kita tidak melakukan apa-apa ya Pak ya, tapi dampaknya dari orang-orang yang tidak aware dengan keselamatan ini sendiri. Akhirnya kita yang terkena dampaknya, orang-orang yang ini tadi. Maka dari itu kita harus melindungi diri sendiri dan mengajak kita menjadi pelopor keselamatan. Ya. Benar. Termasuk Mbak Vina loh ya. Jadi pelopor keselamatan untuk dirinya sendiri, teman saudaranya. Siap. Bisa memprovokasi mereka. Provokasi bukan yang negatif loh, yang memprovokasi untuk hal positif. Ya, hal yang positif untuk tertib berlalu lintas, bahayanya kecelakaan, kefatalan kecelakaan. Karena mohon maaf Mbak Vina dan teman-teman adalah pemimpin masa depan yang dipersiapkan harus unggul dan profesional. Demikian. Siap Pak Umar, terima kasih pesan-pesannya Pak. Nah nih Pak, kalau misalkan dari tugas-tugas yang sudah diberikan nih dan sudah disiapkan tadi dan sudah diatur sedemikian rupa, dari banyaknya kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi nih Pak ya, mengapa sih salah satu nih Pak kebiasaan yang sering banget kita temuin dan teman-teman resahkan kemarin tuh Pak, mengenai orang-orang yang merokok sambil berkendara. Nah, kalau dari Pak Umar sendiri nih, melihat isu dan kasus seperti ini nih, kenapa sih Pak orang-orang tuh kok bisa kayak gitu tuh Pak? Iya, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Malang Raya, Kabupaten Malang khususnya, kebiasaan merokok itu mohon maaf kadang-kadang anak itu hal yang biasa gitu ya. Merokok di jalan raya ini bukan berlaku ya, mereka melakukan baik naik motor maupun naik
mobil. Iya, bener Pak. Ya. Mohon maaf kebiasaan merokok ya, itu satu adalah mengganggu konsentrasi. Jelas mengganggu konsentrasi. Kita kalau sudah merokok, mohon maaf konsentrasi kita kan nikmat. Mohon maaf kan nikmat ya. Iya, bener, kita Pak. mohon maaf mengganggu konsentrasi. Kadang-kadang sebaliknya beralasan kalau saya merokok itu tenang. Ya mohon maaf ya, orang perokok ya mengatakan merokok kadang-kadang stres dan sebagainya, merokok itu tenang. Boleh. Dalam hal ini mohon maaf. Namun di sisi ini yang kita bahas ini merokok jelas mengganggu konsentrasi. Dia alasan tenang, saya terima dia tenang. Tapi mohon maaf, tenangnya apa? Kalau sampean mereka saudara saya merokok pada tempatnya, itu memang betul. Padahal merokok mohon maaf secara kesehatan dan sebagainya ya. Tapi ini mohon maaf karena sudah sudah terbiasa merokok. Jangan jawab tenang dalam merokok. Ketenangannya sampean tapi mohon maaf berfatal lainnya. Itu gak elok. Nggak beretika ya. Merokok paling pertama adalah mengganggu konsentrasi. Konsentrasi kita akan terbagi antara pandangan, antara setir, antara merokok. Berarti mohon maaf, dengan terganggu konsentrasi otomatis bisa kefatalan, bisa terjadi kecelakaan ya. Lanjut, abu rokok yang disebabkan mereka merokok. Otomatis mohon maaf mungkin bisa dilihat karena ada abu di depan, dia kan berusaha untuk melepaskan abu. Bahkan tanpa dia menggoyangkan gini aja, abunya sudah terbang ke belakang Pak, kena angin ya Pak. Di belakang ada siapa? Ada pengguna motor yang lain. Ada pengguna kendaraan yang lain. Kalau mohon maaf, kalau sudah kena debu, kena muka dan sebagainya, menimbulkan kita emosi, menimbulkan otomatis kita kalau sudah ada emosi, kita mohon maaf juga menimbulkan konsentrasi kita, rasa jengkel. Ini merokok, kadang-kadang mohon maaf dia mobil dan hanya di sebelahnya kaca didek gini aja. Tapi terbangannya ke muka ya, ke muka orang yang pakai motor atau pakai mobil dan sebagainya, berterbangannya jelas itu sangat mengganggu sekali ya. Lagi kalau kena mata betul, berterbangan akhirnya kita bisa orang yang kena debu itu mengganggu, kehilangan konsentrasi juga. Dan apa berikutnya? Bisa terjadi kecelakaan juga. Yang paling utama jika mohon maaf merokok sembarangan itu sangat berbahaya sekali, bisa menyebabkan kebakaran. Dari rokok itu tadi Pak bisa menyebabkan kebakaran. Dari sisa rokok yang kadang-kadang maaf kan hanya dilempar gitu aja ya. Putung rokoknya kalau udah selesai ya, Pak, ya? Itu mohon maaf bisa menjadi kebakaran. Bahkan mereka teman-teman saudara kadang-kadang nggak dimatikan, betul-betul mati dibuang ke tempat sampah, sempat maka bisa terbakar. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa menyebabkan kebakaran pada kendaraan karena putung rokok tersebut. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama dalam kesempatan ini mengajak saudara-saudara saya yang gemar atau yang suka merokok ya, monggo kita beretika di jalan raya ya. Mengapa beretika harus beretika? Etika itu apa? Etika itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik yang dilakukan tidak boleh dilakukan. Apalagi mohon maaf generasi penerus bangsa khususnya mahasiswa pasti dan bisa mana yang baik mana yang buruk kita wujudkan, kita beri contoh kepada masyarakat semuanya untuk tertib lalu lintas di jalan raya, saling menghormati di jalan raya, karena jalan raya adalah milik kita semuanya. Siapa lagi yang mewujudkan keselamatan kelancaran jalan kalau kita mulai dari diri kita sendiri. Bener banget Pak Umar, saya juga setuju mengenai itu. Bukan saya juga kaget dengan fact itu Pak, bahwa putung rokok aja sudah bisa menyebabkan kebakaran ya Pak. Bahkan bukan api ya Pak, itu hanya abu asap atau abu api. Ya betul, putung rokok yang terjatuh itu mohon maaf bisa mungkin di situ ada penyulut apinya, mungkin ada sisa-sisa bahan bakarnya di jalan raya, kita kan tidak tahu ya. Mungkin di situ ada sesuatu hal yang bisa sentuhan dengan percikan api sedikit saja sudah, ataupun bara api yang ditinggalkan itu bisa berakibat kefatalan. Oleh sebab itu jangan sampai hal itu terjadi. Mulai saat ini stop merokok di jalan raya.
Namun merokoklah di tempat yang telah disediakan. Iya. Jadi kita tidak melarang untuk para pemirsa dan masyarakat untuk merokok itu tidak ya Pak ya. Hanya saja memang merokok itu gak bagus loh kesehatan Iya, itu kan sudah pilihan masing-masing. Di rokoknya itu merokok membunuhmu gitu ya. Iya Pak. Iya gitu ya. Iya bener loh Pak iya, itu ya. Pak. Tapi nggak takut juga mereka ya. Sepertinya memang karena sudah kebiasaan Indonesia itu ya Pak ya. Iya, sudah turun-temurun ya. Iya. Sepertinya ya Pak Umar. Nah jadi ingat itu ya teman-teman, tidak melarang untuk merokok. Hanya saja rokoklah di tempat yang memang sudah disediakan. Nah kalau misalkan dari segala banyak sejauh ini ya Pak ya, di kasus-kasus yang sudah terjadi di lalu lintas nih, apakah ada beberapa laporan atau penanganan atau hal yang sudah dilaporkan lah dari masyarakat ke pihak Kapolres dan mengenai ini Pak? Rokok ya? Iya, tentang mengenai kecelakaan yang telah terjadi, laporan-laporan kecelakaan yang terjadi karena asap atau rokok-rokok orang-orang yang sedang berkendara sambil merokok ini Pak. Untuk Satlantas Polres Malang hingga saat ini ya, hingga saat ini belum ada masyarakat atau yang melaporkan peristiwa kecelakaan terhadap kelalaian seseorang yang menggunakan merokok ya, pengendara yang merokok bisa di jalan raya. Berarti hingga saat ini belum ada laporan ataupun kejadian kecelakaan yang dilaporkan akibat dari merokok tersebut ya. Namun demikian atas kebiasaan yang merokok di jalan raya tersebut, baik itu pengemudi maupun yang masyarakat yang lainnya berkendara itu sendiri dengan aktivitas merokok itu memang kurang baik ataupun kurang kurang menghormati ya, kurang beretika di jalan raya. Harus kita hindari untuk apa? Kenyamanan di jalan raya. Siapa lagi yang mewujudkan keamanan di jalan raya kalau tidak kita semuanya ya. Namun demikian penegakan hukum ini ada undang-undang juga ya nanti ya. Ada penegakan hukum juga saja sekalian ya. Boleh, penegakan Pak. Hukum masalah undang-undang tentang larangan ya merokok sambil berkendara ya. Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2029 ya mengatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan konsentrasi. Otomatis kalau kita berkendara sambil merokok berarti mohon maaf kurang konsentrasi. Lanjut berikutnya pasal 6 bagian C tentang pemenuhan aspek kenyamanan peraturan Menteri Perhubungan Kemenhub ya. Pas nomor 12 tahun 2019 pengemudi dilarang merokok ya. Pasal 6 huruf C tentang pemenuhan aspek kenyamanan peraturan mengemudi kendaraan ya. Mengatakan pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain karena mengganggu konsentrasi sedang mengendarai kendaraan bermotor tersebut. Ini jelas, mohon maaf ini larangan ya. Pasal 6 huruf C tentang aspek kenyamanan kendaraan bermotor nomor 12 tahun 2019. Sanksinya sesuai dengan pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ya. Setiap orang yang memudikan kendaraan bermotor yang secara tidak wajar atau melakukan kegiatan lain berarti ini sambil merokok itu ya. Atau dipengaruhi oleh sesuatu keadaan yang mengakibatkan mengganggu konsentrasi, otomatis kan? Ya. Dalam mengemudi di jalan raya sebagaimana dimaksud pasal 106 tadi, saya jelaskan ayat 1 tadi, bisa dipidana berarti ya. Bisa dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda 750.000. Berarti oleh otomatis saudara saya semua tanpa kecuali sudah ada
undang-undang yang mengatur tersebut. Meskipun secara umum masyarakat mohon maaf ya karena kurang begitu aware, kurang begitu topik utama, tapi mohon maaf sudah ada pemerintah kita mengatur tentang larangan kita berkendara sambil merokok karena akan berakibat kurangnya konsentrasi, bisa terjadi kecelakaan. Mohon maaf, ada payung hukumnya. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama kita patuhi undang-undang tersebut dengan tidak merokok di sembarang tempat atau di jalan raya, Mbak Vina. Iya, Pak Umar, bahkan sudah ada sanksi tersendiri betul. bagi mereka yang lalai dan melakukan tindakan ini, gitu Pak. Oke, baik Pak. Kalau misalkan ini kan mengenai aturan hukum bagi orang yang berkendara ya Pak, ya, dari pelaku itu lah. Kalau misalkan nih Pak, apakah ada hukum khusus yang melindungi para korban yang terkena dari dampak orang-orang yang lalai ini tadi, Pak? Kalau istilahnya dari korban dari hal tersebut benar, ini dari korban tersebut kita dari kepolisian bekerja sama dengan pihak Jasa Raharja juga karena mohon maaf namanya kecelakaan kan harus bersentuhan ya karena berakibat itu secara signifikan memang belum ada tapi payung hukumnya untuk bagi yang menyebabkan kan sudah ada. Namun korban tersebut bisa dijamin dengan BPJS untuk mungkin pengobatannya ataupun untuk kegiatan apa jenenge istilahnya jaminan asuransi lainnya, Jasa Raharja dan sebagainya. Nanti kita akan bantu dari itu tersebut. Namun hingga saat ini dan saya juga minta ya, belum ada korban tentang akibat dari merokok sembarangan itu. Mungkin hanya masih jengkel gitu ya, masih kejengkelan, masih kemarahan. Tapi mohon maaf, masa hidup kita akan membuat orang jengkel ya. Alangkah baiknya hidup kita membuat sekitar kita, masyarakat sekitarnya bersuka cita tentang menjalani kegiatan di jalan raya, meskipun bekerja dan sebagainya tetap sukacita ya, jangan membuat orang jengkel kena debu dan sebagainya, marah dan sebagainya, emosi kan gitu ya, jangan Pak. Ya moral kehidupan ya, moral Pak, kehidupan ya, gitu Mbak Vina. Oke, baik Pak. Kalau misalkan itu tadi karena memang belum ada payung hukum nih Pak, kalau misalkan untuk pelaku nih Pak ya Pak. Pelaku ini kalau misalkan mereka melakukan kelalaian merokok sambil berkendara dan terjadilah satu kasus kecelakaan karena itu, kira-kira bagaimana Pak prosedur yang akan dilakukan oleh pihak Kapolres ini sendiri? Itu tadi kan dijelaskan sudah. Jadi kelalaian dia menyebabkan orang lain, dia mohon maaf pelaku tersebut yang melakukan merokok tidak konsentrasi di jalan raya, terbaik akhirnya menyebabkan ada korban dan sebagainya, itu ada tindakannya itu tadi. Yang sanksi itu tadi 3 bulan kurungan atau denda 750. Kalian pilih di kurung atau di denda teman-teman. Kalau nggak tapi saya yakin jangan. Sekarang masyarakat sudah beda jauh. Dulu kita itu di mana saja di angkutan umum merokok itu kadang-kadang kasihan. Tapi sekarang dengan bertambahnya pengetahuan, tata krama, sopan santun, beretika di jalan raya, ya edukasi kita tak henti-hentinya mewujudkan, menggaungkan, memprovokasi masyarakat untuk tertib lalu lintas di jalan raya, otomatis sopan santun, beretika di jalan raya sangat berkurang banyak sekali ya. Kalau dulu merokok itu sangat luar biasa, kita di warung ya makanan merokok ya, angkutan umum bis merokok, tapi sekarang nggak boleh ya, sekarang kan sudah banyak larangan, ada tulisannya dilarang merokok gitu ya, itu bagus sekali itu ya. Dan itu mari kita patuhi bersama-sama. Boleh merokok kok, boleh, tapi ada tempatnya, kan ada rest area untuk merokok gitu loh. Itu di mana saja loh Mbak, termasuk di kereta api, di mana saja memang sudah disediakan ya. Ada ruangan terbuka, ruangan terbuka, orang-orang yang betul. Saking itu pedulinya kepada teman-teman saudara kita yang merokok gitu ya. Akhirnya disediakan tempat seperti itu untuk menyalurkan mereka merokok, selesai merokok kembali ke tempat yang disediakan untuk kenyamanan mereka, termasuk kenyamanan masyarakat semuanya. Benar Pak Umar. Kalau misalkan nih Pak tentang
program-program atau kampanye sendiri yang sudah dilakukan Polri ini, apakah ada untuk masyarakat mengenai dilarang merokok saat berkendara ini? Programnya kita memang bagiannya ya. Kita berarti kalau program khusus untuk memberikan merokok tidak, tapi kita memberikan edukasi tentang beretika di jalan raya, termasuk di dalamnya itu larangan untuk merokok di jalan raya. Yang selama ini kita, mohon maaf mungkin kita agak terlupakan gitu ya. Pakai helm, sabuk pengaman, jangan bermain HP pada saat berkendara gitu ya. Langsung kita gangguan gitu ya. Fokus konsentrasi dalam berkendara, tidak boleh kenceng-kenceng dalam berkendara gitu ya. Iya, benar. Tidak boleh banter-banter, tapi mengutamakan keselamatan di jalan raya. Namun saat ini ada tambah lagi, dilarang merokok di jalan raya. Itu tugas saya nanti ya. Selama ini kita ke sekolahan, kita ke karyawan, organisasi terorganisir maupun tidak terorganisir selalu menggaung-gaungkan. Karena apa? Kecelakaan di Kabupaten Malang sangat luar biasa. Dan mohon maaf, anak-anak sekarang kemarin dulu itu SMA, sekarang anak-anak SMP sudah bisa naik motor. Iya benar Pak, sekarang itu kecelakaan itu terus menurun, korbannya itu ke anak-anak SMP karena orang tuanya nggak ada yang mengantar. Maksudku orang tua kerja ya, orang tua kerja yang kerja nggak ada yang mengantar, akhirnya nggak sekolah, akhirnya mau sekolah pakai motor. Tapi mohon maaf mereka secara hukum belum boleh naik motor. Iya, dan rata-rata di pedesaan dan sebagainya itu nggak mau pakai helm. Akhirnya fatal, akibatnya meninggal dunia. Padahal mohon maaf, itu adalah calon generasi penerus bangsa yang menggantikan kita-kita yang senior-senior. Mari kita wujudkan, kita ciptakan generasi muda yang unggul dan profesional. Tanggung jawab kita bersama, tidak hanya polisi, seluruh elemen masyarakat, lembaga pendidikan, kepolisian, tokoh masyarakat, dari Pemkab, dari Pak TNI-nya, dari Disubnya, dari mahasiswanya, mari kita bergandengan tangan untuk mewujudkan keselamatan di jalan raya. Zero accident atau zero kecelakaan, nol kecelakaan. Gini ya, gini. Zero accident. Zero accident ya. Kita wujudkan Polres Malang ya, Malang Raya zero accident. Nol kecelakaan. Ya. Teman-teman, itu siapa? Tadi juga sudah dijelaskan nih, peran masyarakat nih sangat penting teman-teman untuk meningkatkan keamanan dalam kenyamanan berlalu lintas jalan raya. Oke, baik Pak. Nih, kalau misalkan dari Pak Umar sendiri nih, apakah ada pesan-pesan terkhusus nih untuk teman-teman sendiri yang di rumah? Iya, oke. Kami mohon maaf, kemarin lusa kita melihat bersama-sama kecelakaan di wilayah Kabupaten Malang yang melibatkan tronton beserta supir bis ya. Mohon maaf, itu pembelajaran buat kita semuanya karena kendaraan informasinya kurang layak jalan. Oleh sebab itu yang punya kendaraan monggo untuk rutin untuk diperiksa, servis secara berkala ya. Servis itu penting. Banyak kendaraannya semuanya dicek layak jalan atau tidak. Jalan, spionnya 2, fokus konsentrasi dalam berkendara. Karena mohon maaf, kalau di tol itu mohon maaf, tol namanya tol kan jalannya seperti itu Mbak Bina ya. Lurus gitu aja ya. Lurus aja, luas dan ngantuk. Benar Pak, bikin ngantuk. Mohon maaf ya. Oleh sebab itu jaga emosi, jaga kesehatan. Karena dengan emosi seseorang akan mempengaruhi pengaruh untuk berkendara. Contoh Mbak Vina dalam emosi marah-marah, kendaraannya kira-kira tenang, santai, apa tergesa-gesa? Cepat sekali itu Pak. Tergesa-gesa kan gitu ya. Bisa cepat banget tuh kayak 80 km jaga emosi ya. Lanjut kesehatan, harus kesehatan. Mau contoh besok mau pergian jauh, naik motor, naik mobil, tolong istirahat yang cukup ya. Karena apa yang terjadi di jalan raya, terutama di tol, microslip. Microslip itu apa? Microslip adalah di mana keadaan seseorang tidur sejenak persekian detik, tapi fatal akibatnya. Oleh sebab itu Mbak Vina kalau bepergian sama saudara, sama papa dan sebagainya, jangan naik mobil langsung tidur. Temani papanya, temani kakaknya. Kalau sudah menguap, kewajibannya harus istirahat di rest area. Kalau mas-mas kadang-kadang selesai menguap itu minggir dulu cari kopi. Ya, ngopi dulu. Ngopi dulu ya. Karena apa? Kalau kita paksakan dalam kondisi tersebut akan slip, tidur sejenak atau microslip,
gitu, sekian detik, tapi mohon maaf kalau di jalan raya kan kecepatan pasti tinggi di otol ya, akibatnya fatal. Oleh sebab itu ya hilang kendali, fatal akibatnya, jangan sampai terjadi. Oleh sebab itu saya mengajak dulur-dulur saudara, jika capek di jalan raya, monggo minggir dulu cari kopi ya. Istilahnya ya, kalau mbaknya ngeteh ya cari teh dan sebagainya, ngeteh atau hanya istirahat sebentar kemudian bisa dilanjutkan. Secara hukum memang 4 jam sekali, Mbak. 4 jam sekali itu peraturannya tidak boleh lebih dari itu. Tapi jangan melihat 4 jam. Kalau 2 jam sudah capek, ya, kita harus istirahat sebentar aja. Ya. Kadang-kadang mohon maaf para driver itu, Mbak, hanya pakai air putih, sapu tangan ditaruhkan di sini ke mata itu berapa detik itu terus sudah fresh lagi. Itu kan ada trik-triknya ya. Nah, kita ngopi aja cukup, kemudian lanjutkan perjalanan sudah fresh lagi gitu ya. Bener, ya. Fokus konsentrasi dalam berkendara. Jangan bermain HP pada saat berkendara. Fatal akibatnya. Ya. Sabuk keselamatan ya. Atur kecepatan, jaga jarak aman kendaraan ya. Mari kita bersama-sama patuh rambu-rambu lalu lintas, fokus konsentrasi, kita wujudkan keselamatan di jalan raya. Akhirnya mohon maaf no accident ya, zero accident ya. Mari kita bersama-sama zero accident di jalan raya. Nggak ada lagi kecelakaan karena kelalaian itu tadi ya Pak ya. Semoga memang tidak ada pernah kecelakaan yang terjadi, karena memang ada orang di rumah yang menunggu kepulangannya ya teman-teman. Terutama mohon kecelakaan itu Jawa Timur nomor 1 dulu ya. Oh iya Pak. Jawa Timur itu nomor 1 se-Indonesia. Paling tinggi satu harinya itu bisa 9, bisa 13. Mohon maaf, jangan mulai tahun 2000 nanti ya, selamat tahun baru 2025 kita buka lembaran baru, kita zero accident ya. Kita turunkan itu tadi grafik-grafik tadi itu kefatalan kecelakaan menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Iya, benar. Tauin limit teman-teman sendiri ya, teman-teman. Jangan sampai kalian hanya patokan 4 jam nih Pak, saya belum capek, saya pengen cepet-cepet sampai nih Pak. Harus istirahat selama 4 jam. Patuhi SNI tadi itu yang ada sudah diterapkan, itu tolong dipatuhi teman-teman semuanya. Kalau rencana dari Satlantas untuk meningkatkan keselamatan jalan raya mengenai kebiasaan-kebiasaan ini kan sudah diterapkan mengenai kampanye. Betul, sudah diterapkan ya Pak ya. Bahkan Satlantas ini sudah datang ke sekolah-sekolah ya Pak. Langsung hadir ke sekolah-sekolah. Jika mohon maaf ada sekolah, ada perkumpulan apapun, kedatangan saya langsung bisa menghubungi saya. Nanti akan saya datang ke sana memberikan edukasi, saya jamin pasti meriah, pasti ramai sekali, betul. Ini bisa ke kampus ya, Pak ya. Monggo ke kampus saya diundang ya. Oh iya boleh Pak. Mungkin di sana ada kegiatan apa, saya langsung gabung di sana gitu. Siap tuh ya teman-teman. Teman-teman di kampus ya. Ya, nanti kegiatan apa, mungkin kegiatan sarasen, kegiatan apapun, saya dibagi waktu setengah jam cukup, 1 jam aja nggak apa-apa. Nanti kita akan bersama-sama berkolaborasi di sana. Semua menjadi pelopor keselamatan lalu lintas di jalan raya. Ya. Ini bentuk bahwa Polri ini sangat siaga pada masyarakat ya Pak ya. Semua kalangan nih Pak. Semua kalangan. Tidak hanya kampus saja loh ya. Semua kalangan, mau dari semua masyarakat. Kalangan Satpam, kalangan PKK, kalangan apapun kami siap datang ya. Tidak pilih-pilih ya Pak ya. Tapi lanjut untuk anak-anak TK bisa saya datang ke sana, ataupun ke Satpas Singosari ada taman lalu lintas untuk di sana pembelajaran lalu anak-anak kecil usia dini. Bahkan sudah disediakan sediakan di sana. Sepeduli ini loh teman-teman. Yang dewasa, yang besar-besar, anak saya datang ke sekolah, ke pondok pesantren, kemana saja untuk tertib lalu lintas di jalan raya. Biar istilahnya mohon maaf menjadi contoh kepada keluarganya, bisa menegur keluarganya. Jadi sebenarnya kayak Mbak Vina di rumah, mamanya ke pasar pakai helm langsung, Ma pakai helm. Mamanya enggak usah dekat aja, langsung dia belikan helm. Dipakaikan, Mama pakai helm untuk keselamatan. Saya sayang Mama gitu. Bukan karena jaraknya bukan dekat, jauh dekat, usahakan pakai helm untuk keselamatan. Karena kejadian tuh kita nggak tahu kapan dan di mananya ya Pak ya. Karena kecelakaan mohon maaf sebagian besar adalah mereka adalah para pejuang rupiah, para tulang punggungnya kerja. Oleh sebab itu kecelakaan itu bisa memiskinkan masyarakat. Karena bapaknya sudah kecelakaan, patah, bahkan kalau meninggal dunia anak istrinya, kehidupannya. Oleh sebab itu mari, kecelakaan ada itu takdir, tidak. Kecelakaan itu hal yang mengerikan. Harus ditamkan itu. Kecelakaan adalah hal yang mengerikan dan menakutkan.
Oleh sebab itu dengan adanya seperti itu, ya mohon maaf kakinya patah, kakinya harus dikepencet dan sebagainya. Mohon maaf ya tanpa kaki dan sebagainya, bahkan meninggal dunia. Oleh sebab itu mari kita bergandengan tangan semua elemen masyarakat bisa memajak, menjadi pelopor, memprovokasi semua tanpa kecuali untuk tertib lalu lintas di jalan raya. Demikian Mbak Vina. Baik, siap Pak. Ini juga nih Pak, mungkin yang terakhir Pak Umar, karena sudah penjelasannya sangat rinci dan bahwasannya nih jika korban yang mengalami insiden terkait perilaku ini, bagaimana selantas memberikan bantuan atau perilaku kepada mereka? Apakah para korban ini bisa melaporkan langsung, kayak kan sebenarnya nggak harus kecelakaan ya Pak ya? Kadang tuh insidennya kayak gini Pak, kena abu rokok nih, matanya kena mata, kini matanya tuh mungkin tidak kecelakaan, tapi kan ada efek-efek pada tubuhnya ya Pak ya, entah matanya jadi merah, sakit dan memang harus ada perawatan. Itu apakah bagaimana Pak? Ya. Oleh sebab itu kepada seluruh masyarakat yang menjadi korban apapun ya, jangan korban kecelakaan saja, mungkin korban apapun yang merasakan tidak nyamanan, mulai tertekan dan sebagainya, kami 24 jam menerima laporan dari masyarakat ya, semua tanpa kecuali, tanpa melihat strata, melihat pekerjaan dan sebagainya, monggo laporkan kepada masyarakat. Oleh sebab itu saya nyarankan tadi, yang pakai motor bawa helm standar SNI dan kacanya pakai yang bening. Nanti kalau ada apa dan sebagainya ndak sampai ke muka atau ke mata ya. Betul, itu harus ya. Jangan istilahnya kalau dibuka gini kadang-kadang kan ada asap kendaraan, tidak nyambut rokok ya. Kadang asap kendaraan yang ataupun cewek-cewek nanti skincare-nya percuma itu Pak. Ataupun ada kalau agak-agak di kampung-kampung ini ada mimik nyamuk dan sebagainya lewat kadang-kadang ke mata ya. Oleh sebab itu pakai kaca yang bening dengan tujuan kalau cuacanya mendung ataupun malam kita naik motor masih dengan enjoy-nya. Gitu ya. Bener. Jadi kalau bunyi klik ya. Bunyi klik. Jangan diklikin aja, ini disesuaikan. Kadang-kadang panjang gitu. Ya, Pak, ya. Jangan rapat-rapat banget sakit ya. Disesuaikan yang nyaman, senyaman mungkin. Jadi ini disesuaikan besar kecilnya disesuaikan dengan ini pokok kayak dipastikan tidak akan terbang nih Pak kalau kena terbang dan pas enak gitu loh ya. Juga jangan besaran, jangan kecil, ini pasti ini nyaman. Nyaman. Jangan lupa pakai jaket, sarung tangan, pakai sepatu teman-teman. Harus pakai sepatu. Apakah nggak pakai sandal? Boleh. Tapi mohon maaf kalau pakai sepatu, jika kita terjatuh, yang tergores cukup sepatunya, tidak kena kulitnya. Betul. Kalau pakai sandal swallow, yang tergores kan itu semuanya Pak, sampai kulit-kulitnya itu Pak kalau swallow. Oke, siap Pak. Jadi bisa disimpulkan bahwa keselamatan atau kenyamanan berkendara ini bukan hanya diatur oleh Kapslantas atau tugas atau kewajiban dari Kapslantas, tapi dari pribadi masing-masing dan elemen di masyarakat ini. Betul, ya Pak. semua ya. Semuanya. Jadi kalau misalkan kalian gak mau kena puntung rokok, kalian sendiri harus pakai helm, ada kacanya tertutup semua mukanya. Dan buat pengendara-pengendara yang masih menggunakan merokok di jalan raya sambil berkendara, berhenti. Ya, berhenti. Hentikan merokoklah di tempat yang telah disediakan. Ya. Oke, itu teman-teman semuanya. Semoga terima kasih Pak Umar atas ilmu dan semua yang sudah diberikan pada hari ini. Kami sangat berterima kasih. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran dan edukasi kepada masyarakat yang ada di rumah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin. Pasti Pak bermanfaat Pak. Meskipun berkali saya ucapkan selamat Natal tahun baru 2025 ya. Semoga tahun depan kita akan lancar semuanya. Amin. Ya. Zero accident. Thank you guys. Thank you. Dadah.